Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa qalu fi ayatil ukhra wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam antumul yawma ala bayyinati mir rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah thumma tadharu fikum syakratal aishi wa syakratal jahli wa saduhawaluna yafshu fikum hubbud dunya. Fa idza kuntum kadzalik lam ta'muruna bil ma'ruf wa lam tanhau an munkar wa lam tujahiduna fi sabilillah wal qa'imuna yawma idzin fi kitabillahi was sunnati fis sirri wal anan was-sabiqunal awwalun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhtaramin, sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kemudian 3 nikmat yang Allah ikatkan kepada setiap hamba yang mengikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah nikmat dakwah, nikmat dai. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu nikmat. Yang kedua nikmat masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang ketiga nikmat salat. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauqut. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhtaramin, kita sampai kepada ayat yang ke-43. Wa naza'na ma fi sudurihim
min ghillin. Wa nazakna nazak. Napa nazak niku? Dicabut. Wa nazakna dan kami mencabut ma fi sudurihim apa-apa yang ada di dalam dada mereka. Apa-apa yang ada di dalam dada mereka min ghillin berupa kedengkian. Tajri min tahtihal anhar. Kemudian mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Masya Allah. Wa qalul alhamdulillah. Maka mereka berkata alhamdulillah. Sekeng puji gadane Gusti Allah. Alladzi hadana, yaitu yang telah memberikan petunjuk kepada kami lihada, kepada petunjuk ini. Masya Allah. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma dan tidaklah kunna kami bisa menjadi linahtadi, orang-orang yang berada dalam petunjuk, laula apabila tidak an hadanallah, apabila tidak ada petunjuk dari Allah. Laqad ja'at rusulun, sungguh telah datang rusulu Rabbina, utusan Tuhan kami, bil haqqi dengan benar. Wanudu antilkumul jannah, dan mereka mengajak antilkumul jannah, atas tilka itu itulah, itu ke surga. Uristumuha bima kuntum ta'malun, yang akan diwariskan kepadanya atas dasar amalan mereka. Kuntum ta'malun, atas dasar mereka itu beramal. Muhtaromin yang dirahmati Allah, monggo sami-sami kita itu merenung. Setiap menungso, setiap manusia itu mempunyai sifat napa? Sifat dengki. Sifat jahat, sifat dengki, itu setiap manusia itu mempunyai sifat itu. Dan bagaimana cara menghilangkan sifat dengki? Menghilangkan sifat dengki itu adalah dengan cara mensyukuri nikmat Allah yang dari 3 perkara itu. 3 perkara. Yang pertama adalah bersyukur telah dijadikan umat terbaik. Umat terbaik sudah telah diterangkan tugas umat terbaik niku napa? Dakwah ilallah, mengajak kepada Allah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, tidak akan ada nabi lagi meskipun seluruh manusia ini dalam keadaan zalim. Dan tugas kenabian ini diberikan kepada umat Nabi. Sinten umat Nabi?
Ya awake dhewe niki, kita semua ini, kita yang merasa diri kita ini umat Nabi mempunyai tugas yang mulia, yaitu mengajak atau meneruskan tugas Nabi, mempunyai tugas untuk meneruskan perjuangan Nabi, menjadikan manusia itu supaya dapat hidayah, supaya masuk surga. Maka bagaimana supaya kita ini bisa menjadikan siapa yang kita ajak itu supaya ada kejelasan. Tidak mungkin umat akhir zaman selaku umat Nabi ini semuanya mempunyai ilmu sebagaimana para nabi. Tetapi mereka ini mempunyai warisan dari Nabi, yaitu amalan dari Nabi tadi ini, bagaimana cara menghidupkan masjid. Nah, dari cara menghidupkan masjid tadi ini kita ini langsung otomatis bisa menjadikan tugas kenabian tadi ini bisa berada dalam diri kita secara berjamaah. Makanya kalau ada masjid yang tidak punya tugas kenabian, ini perlu dipertanyakan. Ono masjid kok nggak mempunyai tugas. Dan tujuannya masjid ini dibangun untuk apa? Tujuan masjid ini dibangun untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah itu apa? Sholat tok, ngaji, sholat. Oh bukan. Ibadah yang terpenting, nikmat yang terpenting bagi umat akhir zaman, umat Nabi adalah dakwah. Umat Nabi itu, umat Nabi Muhammad SAW, nikmat yang Allah berikan kepada umat akhir zaman itu adalah dakwah. Sehingga kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, dakwah ini kaitannya erat dengan masjid. Sebagaimana yang telah kita kaji di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 kemarin itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku tambahkan nikmat yang tidak ditambahkan sebelum kamu. Yang tidak Allah tambahkan nikmat ini kepada umat sebelum kamu. Dan telah aku tambahkan nikmat ini. Nikmat itu adalah dakwah dan kemudian masjid dan sholat. Tiga hal ini yang Allah berikan kepada umat Nabi. Itu. Jadi apabila ada masjid yang tidak mempunyai visinya itu mengajak kepada manusia untuk dakwah, untuk menyempurnakan tugas Nabi. Lah itu perlu dipertanyakan. Nah itu. Ya. Maka wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Maka atas dasar amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada
kepada manusia, kepada umat Nabi ini, hasilnya itu apa? Hasilnya itu adalah wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin. Wanaza'na. Dan kami mencabut. Mencabut. Sapa sing nyabut? Gusti. Gusti Allah itu akan mencabut. Apa sing dicabut? Ma fi sudurihim, apa-apa yang ada di dalam dada mereka. Ono sing di dodo mereka niku napa? Min ghillin. Berupa kedengkian. Makanya orang yang beramal, amal masjid itu hatinya mestilah lapang. Hatinya lapang. Kalau ada orang yang ahli masjid tetapi hatinya dengki, artinya mereka ini tidak berusaha menghidupkan masjid. Sing didelok kesalahan kancane, yang dilihat akhirnya apa? Kesalahannya manusia. Akhirnya unggul-unggulan. Ya, unggul-unggulan aku sing paling aku. Tetapi apabila mereka ini berusaha menghidupkan amal masjid, tujuan daripada menjadi umat terbaik tadi ini dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari dalam dada mereka ini napa sing dicabut? Ghillin, kedengkian. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Itu surat itu menyatakan, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Apa kok dilapangkan dada? Karena mereka beramal, amalin apa? Menghidupkan masjid, menghidupkan rumah Allah. Menghidupkan rumah Allah, tugasnya orang-orang yang menghidupkan rumahnya Allah untuk didatangi manusia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang yang berusaha menghidupkan rumahnya Allah itu dengan diberi rasa, masih dibiarkan dengan punya rasa dengki. Gak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, Allah perintahkan di dalam Quran surat Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kepada tali Allah, kepada agama Allah secara berjamaah. Wala tafarraqu, ojo berpecah belah, ojo tukaran. Tafarruq, jangan membuat bendera ini, jangan. Ajak manusia itu kepada masjid. Nanti kerjasama antara satu masjid dengan masjid yang lain. Supaya apa? Supaya umat Islam ini bersatu dengan satu bendera. La ilaha illallah. Jangan dikasih nama nopo jenis. Dikasih nama masjid ini, golongan ini. Jangan. Masjid ini tempatnya ahli dakwah, pelaku dakwah. Kemudian kerjasama antar masjid, musola, itu semua sama. Jadi jangan dibedakan antara masjid dengan musola. Masjid itu membawai seluruh musola. Tujuannya sama, semua sama. Nggak ada tujuan selain untuk menghidupkan agama. Itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan. Dan ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian ketika kalian waktu itu dalam keadaan bermusuhan.
Kenapa waktu itu sebelum masuk masjid, setiap manusia mempunyai rasa dengki, a'daan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah memperbaiki hati kalian, fa'asbahtum binikmatihi, kemudian menjadikan kalian dengan nikmatnya tadi ini ikhwana, menjadi bersaudara. Itu asbab amal masjid. Wa kuntum ala syafa hufratum minan nar fa'anqadhakum minha. Padahal kalian waktu itu sudah di tepi jurang neraka. Fa'anqadhakum minha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Itulah keterangan yang Allah janjikan. Kadzalika yubayyinu, keterangan-keterangan, bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian, ayat-ayatnya ini la'allakum, supaya kalian tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Nah itu. Mana wa nazana ma fi sudurihim min ghillin. Kemudian tajri min tahtihal anhar. Tajri, maka mengalir di bawah mereka ini sungai-sungai. Sudah kita bahas sering masalah tajri, mengalir. Napa? Tajri niku jariyah. Jariyah niku mengalir. Tajri itu akan mengalir di bawah mereka ini sungai-sungai. Sungai-sungai niku napa? Sungai itu tempatnya air. Tempatnya air. Maksudnya bagaimana? Air ini adalah simbol agama. Maka agama ini akan mengalir sendiri. Akan menyegarkan orang-orang di sekitar masjid tadi ini. Orang yang masuk masjid dengan tujuan menghidupkan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pelajaran napa? Allazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan dengan perantara kolam, dengan perantara pena, dengan perantara nopo? Amal masjid niku wonten napa? Ta'lim ta'alum. Ada zikir, ta'lim ta'alum, ada napa jenenge? Mudzakaro. Ada mudzakaro, ada nopo? Hayatus Sahaba, ada nopo? Halaqah Quran. Jadi harus dihidupkan seperti itu. Masjid itu enggak dibiarkan. Urusannya dewe-dewe bukan. Tanggung jawab seorang amir, seorang pemimpin, tanggung jawab setiap diri yang berusaha yang ada di dalam kepengurusan masjid itu, tanggung jawabnya ini bukan hanya kepada masyarakat, tanggung jawabnya kepada Allah. Kalau apabila ada manusia yang tidak mendapatkan hidayah karena kebodohan, karena kedengkian. Dengkine perkara napa? Oh, iki aku lek iki lek gak NU, oh iki lek gak Muhammadiyah, oh iki lek gak iki gak oleh. Itu yang menjadikan manusia terpecah belah. Seharusnya itu dihilangkan, menjadikan diri manusia itu, setiap diri mempunyai tanggung jawab menghidupkan masjid. Innal insana lafi khusrin. Teman-teman yang menungso itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman. Orang beriman dalam keadaan rugi kecuali iman dan amal. Orang iman dan amal dalam keadaan rugi kecuali iman, amal dan dakwah. Tawasso niku wasiat, berwasiat niku dakwah.
Makanya aja dengan cara berjamaah di masjid tadi itu adalah perintah Allah. Makanya awake dhewe gak ngerti, jangan sok-sokan mau memimpin masjid. Tanggung jawabnya itu nggak kecil itu. Tajri min tahtihal andar, ternyata tidak ada ilmu, tidak ada agama di dalam masjid. Kosong melompong, semua orang dalam keadaan wis urusane dewe. Nah itu. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Kemudian mereka ini Waqalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, sekeng puji gadane Gusti Allah. Alhamdulillah, segala puji miliknya Allah. Allazi hazana lihadza, yaitu yang telah memberikan hidayah kepada hidayah ini, yaitu yang telah memberikan petunjuk kepada petunjuk ini, memberikan hidayah kepada hidayah. Jadi keterkaitan antara hidayah dengan hidayah dengan hidayah itu ada keterkaitan. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidaklah bisa memberi petunjuk kalau kami tidak diberi petunjuk. Jadi kalau kita ini nggak punya carane niku wau tidak boleh carane awake dhewe. Carane apa? Carane Kanjeng Nabi. Caranya Allah, caranya Rasulullah yang telah diajarkan sehingga menjadikan hanya setelah hijrahnya Rasulullah setelah 13 tahun di Mekah, Rasulullah SAW hijrah. Setelah hijrah, maka hijrah ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari sana tahun pertama. Tahun Islam itu diawali dari napa? Kelahirannya Kanjeng Nabi. Boten tidak, atau kelahiran atau waktu diangkatnya Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Oh tidak, tetapi kalender Islam itu diawali dengan ketika Rasulullah SAW hijrah. Supaya apa? Supaya ngerti bahwa dengan adanya hijrah tadi ini, diawali dari hijrah, Rasulullah SAW diperintah membuat masjid. Nah, dari masjid tadi ini, sehingga nikmat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala berikan, yang diajarkan kepada seluruh sahabat, baru dipahami oleh seluruh sahabat setelah ada masjid. Kenapa? Lah niku wau. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki dengan petunjuk ini. Dan tidaklah kami bisa mengetahui tentang petunjuk ini kalau tidak diajari oleh Allah. Ini amal masjid ini. Sehingga dengan adanya diajari oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan fa'asbahtum binikmatihi ikhwana tadi ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhajirin dan Ansor waktu itu saling kasih sayang satu sama lain. Orang Muhajirin yang datang tidak membawa apa-apa disambut oleh kaum Ansor. Kalau kamu nggak punya harta, ini loh harta saya
kamu dikei separuh lek gak duwe istriku iki ana loro telu pek salah siji. Ini kalau apabila manusia ini dalam keadaan normal, maka mereka ini tidak akan bisa seperti ini. Kenapa bisa? Kenapa manusia waktu itu orang Ansor bisa lapang dadanya seperti itu? Alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok itu. Alladzi angqadha dzakrak. Kenapa kok bisa begitu? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Karena Allah telah mencabut dari dada mereka rasa dengki. Rasa dengki niku napa lek ngarani sakniki niku egois. Egoisnya itu dicabut. Siapa yang mencabut? Allah. Kenapa kok dicabut? Karena mereka ini mempunyai tugas mengamalkan amal masjid. Ya itu. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haq. Sungguh telah datang rusulu rabbina, utusan Tuhan kami bil haqqi, dengan benar. Jadi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala ini bukan saja Rasulullah, tetapi siapa saja yang mereka ini berpencar, sehingga Rasulullah ini nggak pernah datang ke tanah Jawa. Rasulullah pernah datang ke tanah Jawa? Nggak pernah. Yang datang itu wakil daripada Rasulullah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haq. Sungguh telah datang utusan dari Tuhan kami dengan benar. Wa nudu antil kumul jannah. Dan mereka itu mendakwakan tilkumul jannah kepada surga. Kemudian auris tumuha bima kuntum ta'malun. Kemudian mewariskan amalan-amalan itu, sehingga mereka ini dengan warisan amalan tadi ini, supaya mereka diamalkan. Hasilnya amalan tadi apa? Surga. Surgae napa? Surgae ya dirasakan sejak diawali hijrah tadi ini. Hijrah membuat masjid, kemudian membuat amal masjid. Membuat amal masjid, kemudian bekerja sama antara muhajirin dan ansor, meluangkan waktu untuk masjid. Tujuannya apa? Menjadikan seluruh orang ahli masjid itu adalah dakwah. Ahli dakwah, pelaku dakwah. Ahli masjid itu adalah untuk menjadikan seluruh manusia itu pelaku dakwah, ahlu dakwah. Mengajak kepada masjid, ngajak tok aja. Seluruh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin. Kalian seluruhnya adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya atas tugas-tugas kalian. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian di masjid diadakan taklim muta'alum. Supaya apa? Lah ini kita jerimin takdihal anhar itu dari situ. Akan mengalir apa yang nanti Allah ajarkan itu melalui taklim muta'alum. Taklim muta'alum. Kemudian bagaimana diajari ibadah, zikir ibadah melalui apa? Melalui mudzakarah. Makanya ada mudzakarah, harus ada mudzakarah. Mudzakarah itu yang membicarakan tentang apa?
bagaimana adab-adab masuk masjid. Masuk masjid itu harus dengan kaki kanan. Kemudian mempunyai niat itikaf. Masuk masjid dengan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nawaitu itikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian tidak duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Itu ada pada masjid. Jangan masuk masjid dengan masuk WC sama saja. Masuk rumah dengan masuk masjid. Oh, tidak sama. Karena masjid ini adalah rumahnya Allah. Kemudian di dalam masjid itu harus ada mudzakarah. Mudzakarah tadi ini saling mengingatkan, saling memberi ilmu. Jangan dibiarkan. Masjid kok dibiarkan? Akhir nopo sing dalam pikiran mereka. Dalam pikiran itu yang terjadi apa? Akhirnya membangun dunia. Padahal dunia ini sebentar lagi akan dihancurkan oleh Allah. Bukan berarti tidak boleh membangun fisiknya. Boleh membangun, tetapi jangan meninggalkan rohani. Jasmani tanpa rohani bisa nopo? Jasmani tanpa rohani padha karo mati. Masjid itu yang penting rohaninya. Itu. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, dzikir ibadah. Kemudian khidmat, saling melayani. Antara umat itu saling melayani, saling memperhatikan kebutuhannya. Bukan saja kebutuhan materi, tapi kebutuhan daripada ilmu. Oh, ini saudara saya ini masih belum pernah belajar sholat. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang-orang ahli masjid. Bahwa sholat itu harus diketahui. Sholat ini gak sekedar melok-melok grup yuk. Harus setiap orang itu harus tahu ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Yang kita lihat ini ada orang sholat dengan duduk di kursi. Wayai rukuk gak sempurna, wayai sujud malah gak sujud. Sujud ini nempel. Aku diperintah oleh Allah, aku diperintah oleh Tuhanku sujud ini dengan 7 anggota badan. Ya sujud ini 7 anggota badan ini harus nempel ke tanah. Ditinggalkan berarti meninggalkan rukun fi'liyah. Apa kok mereka kok begini? Kecuali mereka darurat. Oh, enggak darurat kok. Enggak darurat. Mereka meninggalkan rukun. Kenapa? Karena enggak paham, karena enggak tahu. Nah ini hal-hal yang semacam ini harus diberitahukan melalui mudzakarah. Harus mudzakarah. Makanya ada orang yang mengatakan, oh masjid dengan musola berbeda. Oh nanti ditanya oleh Allah itu. Apa yang menjadikanmu menganggap bahwa masjid dengan musola berbeda? Wong sama-sama rumah Allah. Dan rumah Allah ini tidak boleh dibangun kecuali dengan dasar takwa. Takwa itu kepada Allah. Maksudnya takwa itu adalah memenuhi perintah dan meninggalkan larangan. Itu maksudnya dasar takwa itu. Alhamdulillah wa naza'na ma fi sudurihim min hillin tajri min tahtihal anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun, dan akan diwariskan kepadanya karena mereka asbab amalan
asbab amalan mereka, asbab yang mereka amalkan. Jadi dengan apa yang diamalkan, amalan-amalan itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan, wariskan kepada kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, orang-orang yang menerima nikmat. Lek sampean nggak mau nerima nikmat ya terserah sampean, tapi jangan getun, jangan keduwung, jangan getun kalau nanti sampean tidak diakui oleh umat, oleh Rasulullah. Umat Nabi, umat akhir zaman itu akan diakui oleh Rasulullah ketika sampean itu punya tanggung jawab meneruskan perjuangan Rasulullah. Sawa ngoten nggih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan bismillah.